Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, anak-anakku yang cantik-cantik, yang tampan-tampan, yang manis-manis, dan yang selalu semangat. Dimanapun teman-teman anak-anakku semuanya berada, semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di masa pandemi ini, sama sekali tidak mengurangi semangat kita untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, untuk terus berproduktif. Seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah kita masih bisa berdiskusi dan juga belajar bersama di masa pandemi ini, meskipun melalui platform online, melalui kegiatan belajar secara online. Akan tetapi semoga kita tetap bisa mencapai hasil pembelajaran yang maksimal, dan ilmu yang teman-teman semuanya pelajari, ilmu yang kita pelajari dan yang telah kita diskusikan bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelumnya Bu Evinda akan mengabsen kehadiran teman-teman semuanya ya. Dan bagi teman-teman semua, harap untuk mengaktifkan kameranya sebagai bukti kehadiran pada pertemuan kita pagi hari ini. Oke, Ibu mulai ya. Untuk yang pertama, Anissa hadir ya. Oke. Yang kedua, Aulia. Oke. Selanjutnya Evinda hadir. Alhamdulillah. Karena semuanya sudah hadir dan semuanya sudah amat sangat cantik dan tampan ya, sudah terlihat satu persatu di kameranya masing-masing. Alhamdulillah, tidak ada yang malas, tidak ada yang off cam. Dan itu salah satu hal yang sangat Ibu apresiasi ya untuk teman-teman yang bisa on cam, karena dengan on cam-nya kalian itu sama dengan kalian menghormati atau menghargai sosok yang ada di depan kalian. Akan tetapi untuk teman-teman yang nantinya pas ketika materi Ibu sampaikan ada teman-teman yang tiba-tiba off cam, tiba-tiba menghilang, Ibu berhusnudon, mungkin karena sinyal ya, dan juga karena kuota yang terbatas. Sangat-sangat Ibu maklumkan, asalkan teman-teman bisa mereview, bisa mempelajari ulang di luar jadwal kita, sehingga kita sama-sama enak. Ibu sudah menyampaikan materi ke teman-teman semuanya, teman-teman juga bisa menerima transferan ilmu yang sudah Ibu berikan kepada teman-teman semuanya. Oke anak-anakku? Oke, dan Ibu sangat berharap bagi teman-teman yang sedang off cam bisa meminta izin, mohon maaf Bu, saya kendala sinyal, atau izin-izin lainnya, mohon maaf Bu, saya mau ke kamar mandi atau apa. Silahkan, asalkan izin dan asalkan jujur, tidak berbohong kepada Ibu. Oke, seperti tema kita pada pagi hari ini, melanjutkan tema sebelumnya. Dan tema hari ini yaitu mempertahankan kejujuran sebagai cermin dari kepribadian kita. Dan sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu untuk yang pertama yang perlu kita perhatikan, jujur itu sebenarnya apa sih ya teman-teman? Jujur itu kan suatu sikap yang sudah diajarkan oleh ajaran agama kita, agama Islam yang kita anut, yang telah kita percayai. Jadi bagaimana caranya kita bisa menerapkan perilaku jujur itu dalam kehidupan sehari-hari kita, ketika kita bersama keluarga, orang tua, saudara, ketika kita di jalan bertemu teman, apapun yang kita lakukan selalu didasari dengan rasa yang jujur, sikap yang jujur, berbicara dengan yang jujur, menjawab segala hal dengan jujur. Seperti itu ya teman-teman. Selain itu, tujuan daripada pembelajaran kita itu apa sih Bu? Oke teman-teman sekalian, di sini ada yang tahu kenapa sih kita perlu belajar tentang jujur? Lebih singkatnya, tujuan dari pembelajaran kita ini itu sebenarnya apa? Bagaimana? Kenapa kita perlu belajar tentang bab ini, tentang materi ini? Ada yang bisa menjawab? Oke, itu Aulia. Silakan Mbak Aulia menjawab.
Kira-kira tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini apa? Oke, pintar sekali ya jawaban dari Mbak Aulia. Ibu ulangi sekali lagi jawaban dari teman-teman semuanya sebagai perwakilan. Tujuan kita dalam mempelajari materi ini yaitu agar kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita ambil contoh. Untuk contoh yang pertama, ketika kita ingin berpergian kemanapun itu, mau main, mau les, mau ke TPQ, ataupun mau kemana saja, kita harus selalu izin ke orang tua. Oke? Izinnya juga nggak boleh diada-adakan. Izin yang memang sesuai dengan teman-teman lakukan, sesuai dengan kegiatan yang teman-teman lakukan. Kalau mau ke TPQ ya bilang, Bu izin mau ke TPQ, Bu izin mau main ke rumahnya si A, ke rumahnya si B. Biar kenapa? Biar orang tuanya tidak khawatir. Seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk contoh selanjutnya, kita ambil contoh lagi terkait hasil belajar kita. Ketika kita ujian dan ujiannya sudah dikoreksi oleh bu guru, bapak guru, dan dibagikan kepada teman-teman semuanya, wajib untuk melihatkan kepada kedua orang tua. Ayah, ibu, mama, papa, ini tadi ujiannya aku dapat sekian, dapat nilai A, dapat nilai B+, gitu-gitu. Apapun hasilnya, jangan lupa untuk selalu melaporkan kepada orang tua, selalu untuk bercerita kepada orang tua. Jangan dibohong-bohongin, jangan dibesar-besarin nilainya, digede-gedein. Misal si A dapat nilai C, tapi nilainya nggak ditunjukin ke orang tua, bilangnya, Bu tadi aku dapat A, padahal dapat C. Seperti itu ya teman-teman. Karena biasanya kalau kita tidak jujur, kita akan merasakan sesuatu yang resah, hati kita akan gelisah. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berbicara jujur, menyampaikan apapun dengan sesuai dengan realita, sejujurnya, sesungguhnya, kita akan merasakan hal yang tenang, yang tentram. Tidak ada yang perlu disembunyikan, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, sehingga semuanya bisa terbuka, sehingga semuanya bisa tahu kebenarannya seperti apa. Oke teman-teman, dari sini bisa dipahami ya. Selanjutnya akan Ibu berikan materi tentang bab jujur kita pada pagi hari ini. Dimohon untuk teman-teman semuanya disimak dengan seksama. Oke? Yang pertama, pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan asidku atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Dan lawan kata ini adalah dusta. Secara istilah, jujur atau asidku bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, serta ketegasan dan kemantapan hati, dan sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Yang kedua, pembagian sifat jujur. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar sebagai berikut. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya. Pembagian yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Dan yang ketiga, yang terakhir, pembagian sifat jujur yaitu jujur dalam perbuatan atau amalia, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang jujur berada dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8, Surah At-Taubah ayat 119, dan juga hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Oke, alhamdulillah teman-teman semuanya, anak-anakku sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Evinda dengan seksama, sudah mendengar dengan detail ya. Untuk selanjutnya, untuk teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan langsung diketik ya melalui room chat yang sudah disediakan oleh Google Meet. Silahkan nanti untuk ketua kelas dibacakan ya Mbak Aulia, dibacakan pertanyaannya apa, kemudian kita diskusikan
kita diskusikan untuk pertemuan minggu depan. Selanjutnya, selain itu ada tugas untuk teman-teman semuanya, untuk anak-anakku. Tugasnya sangat ringan dan tidak memberatkan kalian. Ada 2 tugas. Yang pertama, tugas individu, kalian untuk membuat resume, membuat ringkasan dari semua yang sudah Ibu jelaskan. Dan yang kedua yaitu tugas kelompok. Tugas kelompok di sini, teman-teman silahkan membentuk 5-5. Jadi satu kelompok isinya 5 orang. Dan masing-masing kelompok harus memiliki satu permasalahan yang berhubungan dengan bab yang kita pelajari pada pagi hari ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi satu permasalahan yang ada di sekitar teman-teman terkait kejujuran ataupun ada tetangga yang seperti apa, nanti permasalahannya seperti apa, teman-teman diskusikan, ditulis, kemudian kira-kira solusinya seperti apa, kemudian manfaat dia berperilaku seperti itu apa, kerugian dia berperilaku seperti itu apa, untung ruginya seperti apa, mana yang perlu kita contoh, mana yang perlu kita perbaiki, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih Ibu sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal pertemuan kita hingga di penghujung kegiatan belajar mengajar ini. Sehat selalu, semoga di pertemuan minggu depan, pertemuan selanjutnya kita bisa bertatap muka secara online lagi. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar secara offline di sekolah, di kelas, di bangku, pakai papan tulis gitu ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi jangan lupa tugasnya. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah, selalu jaga imun dan iman, selalu semangat. Sampai jumpa dengan Ibu Evinda di pertemuan selanjutnya. Oke, Ibu akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata selama Ibu mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.